Shalom kekasih Kristus. Kita sekarang dalam menjalani hidup sedang dibombardir dengan serangkaian pemuas kehidupan, sehingga sulit dalam membedakannya mana yang menjadi kebutuhan dan mana itu keinginan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui renungan melekat dalam Tuhan pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memiliki pengertian yang benar dalam mengiring Tuhan, sehingga hidup yang kita jalani penuh dengan keyakinan, bukan dengan kekhawatiran. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur kepadamu pada hari ini. Kembali kami dapat diisi dengan kebenaran firman-Mu. Hati dan pikiran kami biarlah terus Engkau isi dengan firman Tuhan, sehingga kehidupan kami memiliki satu kehidupan searah apa yang menjadi keinginan-Mu, di mana kami semakin dibawa untuk memahami akan isi hati-Mu dan mengerti tentang diri pribadi kami di dalam Tuhan. Untuk itu, urapi hamba-Mu agar firman yang disampaikan menjadi satu isi hati-Mu untuk kami semua, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema kebutuhan hidup terpenuhi. Firman Tuhan terdapat dalam Filipi 4 ayat 19. Demikian firman-Nya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat yang baru saya baca merupakan pernyataan Paulus di jemaat Filipi, dan sesungguhnya Paulus tidak menyatakan janji yang baru kepada setiap orang yang mengikut Yesus. Pendengar, bila kita kembali mengingat akan permulaan manusia saat Allah menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden, Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden dengan berbagai macam kebutuhannya. Adam dan Hawa hidup tinggal menjalankan otoritas yang telah diberikan Allah pada diri mereka. Adam dan Hawa hanya melakukan sikap tunduk terhadap otoritas Tuhan. Secara otomatis terpenuhinya kebutuhan hidup mereka. Tuhan yang Maha Kuasa merupakan penyedia kebutuhan seluruh ciptaannya. Saat bangsa Israel membutuhkan seorang pemimpin, Allah membangkitkan Musa. Saat mereka membutuhkan air di padang gurun, Allah menyuplai dari batu. Saat mereka membutuhkan makanan selama perjalanan, Allah memberikan mana dari langit. Saat manusia terus-menerus diperbudak dosa dan hidupnya selalu membuahkan kejahatan sehingga membutuhkan seorang juru selamat, firman-Nya menjelma menjadi manusia untuk menebus manusia dengan mati di kayu salib. Jadi, tangan pemeliharaan Tuhan selalu terbuka bagi kita di saat membutuhkan pertolongan. Allah menyediakan pertolongan bagi umat-Nya, dan Ia dengan jelas mengatakan menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Tuhan mampu memenuhi semua kebutuhan kita, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Janji ini tidak didasarkan pada jasa atau kemampuan kita sendiri, tetapi pada kekayaan dan karunia Allah. Ia mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu khawatir dengan kebutuhan materi kita, karena Tuhan sanggup menyediakan semua yang kita butuhkan. Tuhan Yesus saat menyampaikan firman kepada murid-muridnya agar mereka tidak terlalu memikirkan kebutuhan dasar hidup seperti makan, minum, dan pakaian, sebagaimana yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 31 yang berbunyi, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?" Pendengar yang terkasih, perkataan Yesus ini sedang mengajar dan menyampaikan bahwa Allah memperhatikan kebutuhan anak-anak-Nya dan bahwa mereka harus tunduk dan percaya kepada otoritas-Nya. Dengan demikian, kebutuhan hidup terpenuhi. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dengan kita tunduk pada otoritas Allah, tentu banyak manfaat yang kita dapat. Karena dengan melakukan sikap tunduk pada otoritas yang Tuhan berikan pada setiap pribadi, kita sedang diajar untuk mempercayakan segala kebutuhan kita di bumi pada Allah. Pendengar yang terkasih, bila kita berbicara tentang kebutuhan, Paulus sangat memahami persoalan ini, di mana Rasul Paulus sangat meyakini akan Tuhan yang ia sembah dan kita sembah adalah penyedia semua kebutuhan kita. Allah yang kita sembah adalah Jehovah Jireh, artinya Allah
Allah yang menyediakan. Ungkapan ini saat Abraham tunduk akan otoritas dan kedaulatan Allah yang diperintahkan untuk membawa Ishak anaknya ke Gunung Moria untuk dikorbankan, dan sesampainya di tempat yang dituju lalu menyiapkan altar dan Ishak bertanya kepada ayahnya, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Dan memang itu yang Tuhan lakukan. Dia menyediakan korban pengganti Ishak, tercatat dalam Kejadian 22 ayat 13. Dan Abraham menamai tempat itu Jehovah Jireh, Kejadian 22 ayat 14. Artinya Tuhan menyediakan. Jadi saat kita melakukan sikap tunduk pada Allah yang telah memberikan otoritas, maka manfaat yang didapat adalah apa yang dibutuhkan itu terpenuhi. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, Paulus memberikan kepastian bahwa seorang yang berhubungan benar dengan Tuhan pasti mendapatkan kebutuhannya terpenuhi. Tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, tidak ada kecemasan. Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Demikian juga dalam Matius 21 ayat 22, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Ada kepastian dalam janji ini. Kenapa orang percaya bisa memastikan kebutuhannya terpenuhi? Karena janji didukung oleh penyedia. Tuhanku adalah penyedia. Maka dari itu, Dia mengetahui dengan tepat apa yang kita butuhkan. Dalam khotbah di bukit, 2 kali Tuhan kita berkata, "Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya." Tercatat dalam Matius 6 ayat 8. Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Matius 6 ayat 32. Pendengar, tidakkah kita tahu bahwa Tuhan itu setia dan Dia peduli pada kita? Jadi kita tidak perlu khawatir tentang masa depan. Ini memungkinkan kita untuk hidup dengan lebih banyak ketenangan dan kegembiraan karena kebutuhan hidup terpenuhi. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan, karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang Kau sampaikan pada hari ini melalui renungan firman melekat dalam Tuhan. Sungguh firman yang sangat memberkati untuk iman percaya kami dan membawa kami semakin mengerti tentang hidup di dalam Engkau, bahwa Engkau adalah Allah yang berjanji akan memenuhi kebutuhan kami ketika kami tunduk dan taat akan otoritas yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami untuk kami melakukannya. Maka dari itu, manfaat yang kami terima dari apa yang kami lakukan sangat besar dan sangat banyak. Dan salah satunya adalah kami akan dipenuhi kebutuhan hidup kami. Tuhan, terima kasih buat jaminan firman Tuhan. Itulah sebabnya Paulus dengan jelas, dengan yakin mengatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin bahwa ini merupakan janji kebenaran-Mu, karena Engkau juga menyampaikan bahwa Bapa di surga tahu apa yang kami perlukan. Demikian juga bahwa apa saja yang kami minta dengan penuh kepercayaan, maka kami akan menerimanya. Dan ini merupakan janji. Terima kasih Tuhan buat firman pada hari ini. Sungguh sekali lagi sangat memberkati kehidupan rohani kami. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk kami melakukannya. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
Jangan lupa like, share, dan subscribe.